Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para donsana, bertemu lagi bersama saya Mr. JMW, dimana lagi kalau bukan di JMW Interior Tutorial para donsana. Seperti Anda lihat, ini ada meja kasir yang sangat keren sekali dan modis, dipadu dengan warna, awan dan tekstur sungguh keren, dan ada beberapa laci khusus untuk kasir di sini, dan ini sangat recommended dan tidak bertingkat dan hanya ada satu penutup bagian samping kiri, membuatnya menjadi keren. Lihat bagian dalam, nanti kita bahas ya bagaimana cara membuatnya. Let's go, mari kita bahas. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim para donsana, kita sudah mempunyai desain meja tersebut 60 cm lebar dengan panjang 1,60 m, dengan tinggi meja tahap 1 itu 75, dan yang berikutnya itu tingginya itu sekitar 85. Oke donsana, kita ukur dulu potongan untuk membelah dua multiplex, yaitu 61,5 biasanya untuk membelah dua, supaya Anda tidak susah membelahnya menjadi kecil-kecil. Setelah dibelah dua, ukur lagi menjadi 5 cm dan 7 cm. 5 cm untuk bagian sekat-sekat dan 7 cm itu bagian tapak. Jadi bagian tapak itu lebih tinggi dari sekat-sekat atau rangka-rangka yang lainnya. Ini multiplex tebal 12 ya, yang saya potong menggunakan circular saw Maxtec MT583, nanti saya tandai. Oke donsana, setelah semua dicincang-cincang atau dipisah-pisah atau dibelah seperti itu, potonglah sesuai panjang dari atau lebar dari meja. Ukur dulu, setelah kita ukur baru kita potong. Kebetulan meja itu lebar 60, potong 60, sedangkan sekat-sekat yang lainnya samakan ukurannya. Dan ini untuk box yang pertama untuk laci, jadi ini saya memotongnya 40 cm, dan kita bikin letter L seperti ini terlebih dahulu untuk membuat box bagian laci. Yang kita kerjakan pertama ini adalah box laci yang tingginya 85 dan lebarnya 40 cm di sana. Jadi potongan yang sekarang kita kerjakan ini 40 cm dan kedalamannya nanti menjadi 60 cm. Jadi kita rangka seperti ini bagian tapak atau bagian topping sekaligus, dan ini kedalamannya itu 60 dan lebarnya itu 40. Selanjutnya kita membuat rangka topping. Rangka topping ini dengan ukuran yang sama dengan tapak tadi ya di sana. Jadi yang tadi bagian tapak, sedangkan ini bagian topping kita kerjakan menggunakan staples gun. Staples gun itu adalah paku jenis U. Saya memakai paku 1008J, dan ini dirangka juga supaya nanti pertemuannya itu sama antara rangka topping dengan rangka bagian tapak tadi di sana. Oke, setelah rangka tapak dan topping selesai, lalu kita bikin sekat bagian pinggirnya. Ini saya memotongnya 85 kali 60 cm sesuai dengan tinggi 85 dan lebarnya 60 cm untuk sekat yang akan kita pertemukan dengan tapak yang telah kita bikin tadi.
Nah, sekatnya ini sudah selesai. Seperti inilah simulasinya. Sekat yang satu dan sekatnya yang kedua seperti ini untuk bagian laci. Dan bagian tapak yang tadi telah kita bikin, kita kasih lem corona. Nanti saya tandai lem coronanya. Lalu kita alas menggunakan multiplex tebal 4 mm terlebih dahulu. Boleh Anda triplek sisa, Anda gabungkan. Dan nanti akan kita lapis kembali dengan melamito. Melamito kita lem dengan menggunakan lem kuning ya, sedangkan ini dengan lem corona putih. Jangan lupa sisanya kita buang menggunakan trimmer. Kebetulan saya menggunakan trimmer merek Makita. Di sana ini Makita sangat recommended. Anda silahkan memakainya. Lem kuning yang saya pakai ini adalah lem kuning Fox Prima D. Anda bisa membelinya dengan ukuran bermacam-macam, ada yang kecil, menengah, dan ada yang besar. Nanti saya tandai juga. Setelah kita tempel ini melamito atau triplek mica di tapak tadi, jangan lupa juga setelah itu kita lapis juga bagian toppingnya. Berikut kita mulai rangkai bagian box laci tadi, mana sekat yang sudah kita lapis dengan tapak yang sudah kita lapis, sekaligus dengan bagian topping yang sudah kita lapis. Dan jangan lupa dilem dahulu. Setelah dilem dipaku, setelah dipaku itu kita sekrup ya Dunsana. Dan berikut saya juga sudah mempersiapkan bagian mejanya, dan ukurannya itu samakan, itu 1,20 m. Dan ini berbentuk bangku seperti itu, dan nanti dipadukan dengan box laci yang telah kita bikin tadi. Lebih kurang seperti ini, tidak sulit membikinnya, hampir sama dengan box laci tadi, cuman tapaknya agak berdiri. Jadi ada ketebalan 5 cm di topping dan bagian sekat sampingnya seperti itu. Setelah itu Anda lapis juga bagian tapak di sini, gunanya untuk supaya dia tidak mengangkang, dan itu lebarnya 25 cm sepanjang bagian meja 1,20 m tadi. Ini adalah rumah lampu. Rumah lampu yang akan kita benamkan di bagian depan dari topping meja kita, supaya bagian depan topping dicahayakan oleh lampu strip. Dan ukuran meja rumah lampu itu adalah 1,8 cm. Anda sediakan bagian rumah lampu tersebut, dan nanti baru kita rangkai mejanya kembali seperti ini. Bagian itu adalah bagian topping, sisakan 10 cm di bagian luar seperti ini. Jadi rumah lampu itu menyinari bagian depannya. Yang pengen tahu rumah lampu itu seperti apa, nanti saya tandai di video ini. Rumah lampu ini berguna untuk meletakkan lampu strip. Lalu kita rangkai bagian sekat laci tadi dengan bagian sekat meja. Jadi 40 digabung 1,20 m jadinya 1,60 m. Dan kita kembali ke rumah lampu. Rumah lampu yang telah kita potong tadi, kita kasih lem stick seperti ini di titik-titik saja. Dan setelah itu kita benamkan di bagian pencahayaan tadi atau di topping meja bagian bawahnya. Cukup kita press saja, rumah lampu itu akan menempel, tidak usah dipaku. Setelah itu nanti pasang bagian depannya. Dan kita lanjut ke pemasangan plat mirror setelah HPL kita pasang, dan kita bagi-bagi seperti itu. Kebetulan kita memakai plat mirror berwarna gold. Selanjutnya kita selesaikan HPL-nya. Setelah kita tempel, kita kikir seperti ini dan bersihkan bagian-bagian yang sisa tersebut. Dan kita lanjut ke pemasangan lampu strip pada rumah lampu tadi. Lampu strip yang saya pakai adalah lampu strip 283 yang lampunya itu berwarna gold. Nanti saya tanda juga lampu strip ini Anda bisa membelinya di aplikasi Shopee. Dan ini sudah ada lemnya, jadi Anda tinggal potong sesuai panjang, lalu kita pasang penutup dari rumah lampu seperti ini. Jadi gunanya penutup rumah lampu ini supaya cahayanya tidak bintik-bintik, makanya gunakan rumah lampu. Untuk jalur kabel itu memang harus Anda sembunyikan supaya meja kita ini tidak ribet dan tidak seliweran kabel-kabelnya. Itulah gunanya rangka ini. Sistem rangka bisa kita menyembunyikan kabel-kabel di dalamnya. Kebetulan di bagian sekat meja itu yang lebar 5 cm kita bisa sembunyikan kabel, dan juga kita bisa menyembunyikan power supply untuk lampu tadi. Saya memakai power supply 3 ampere untuk lampu tersebut.
Dan setelah terpasang, lampu baru bisa hidup. Setelah kita tes, baru kita taruh power supply di bagian yang tersembunyi seperti ini. Dan meja kita ready kalau sudah disembunyikan power supply-nya. Nah, setelah urusan lampu-lampu ini ready, lalu kita tutup bagian toppingnya. Saya menggunakan lem Corona untuk menutup bagian tersebut, lem putih Corona. Lalu Anda tutup dengan multiplek tebal 9 mm seperti ini. Pakulah, dan jangan lupa bagian meja itu harus benar-benar siku dun sana. Dan bagian samping yang tadi juga kita perkuat dengan sekat yang baru supaya tempelan dari dinding sampingnya itu menjadi sangat kuat. Dan berdirikan, paku kembali. Setelah itu bagian atas topping itu kita lem juga, jangan lupa dilem karena lem ini memperkuatnya. Setelah kita lem, baru kita tutup. Ini cukup dengan multiplek tebal 6 mm ataupun boleh juga 9 mm. Next, kita masuk ke pekerjaan laci. Laci-laci yang telah saya potong multiplek tebal 12 mm, atau Anda juga boleh menggunakan multiplek tebal 9 mm. Karena kedalaman lacinya itu 45 cm, maka potonglah sepanjang 45 cm dengan lebar rata-rata. Untuk laci biasanya itu tingginya itu 12 cm di sana. Dan dilapis menggunakan melaminto atau triplek mika putih seperti ini. Timbal balik untuk bagian laci tersebut. Bagi yang pengen tahu cara membuat laci ini secara detail, sudah pernah saya bahas pada video-video saya sebelumnya. Silahkan flashback bagi yang pengen tahu cara membuat laci yang detail. Jadi yang ini saya hanya menggambarkan sedikit saja untuk membuat laci ini. Jadi cara bikin laci secara khusus silahkan flashback video-video saya di sana, sudah banyak saya bahas. Nanti kalau Anda pengen saya bahas lagi, video berikutnya akan kita bikin cara bikin laci ini, termasuk cara mengukurnya. Dan bagian pinggiran kita lapis kembali dengan melaminto sehingga laci kita itu kelihatan putih semuanya di sana. Selanjutnya memasang rel laci double track. Ini rel laci double track berwarna hitam, panjang 45 cm ya di sana. Dan itu kita memiliki beberapa buah laci pada meja ini. Bikin dan pasanglah semuanya. Dan cara memasang di bagian kabinet seperti ini, Anda boleh pakai ganjelan seperti itu, Anda boleh memakai water pass. Sudah bermacam cara saya bikin tutorialnya. Dan untuk engsel, saya memakai engsel Taco hidrolik. Kebetulan ini yang semi bungkuk, karena bagian gitu yang semi bungkuk ini harus kita, oh ini full bungkuk, sorry ini full bungkuk karena pintunya masuk ke dalam. Jadi kita memakai engsel full bungkuk untuk pintu yang masuk ke dalam ya. Nanti engsel ini saya tandai di video ini. Engsel full bungkuk gunanya untuk pintu yang masuk ke dalam. Cara bikin pintu nanti silahkan flashback video saya, sudah saya ceritakan cara bikin pintu. Cara memasang engsel full bungkuk yang masuk ke dalam ini juga sudah saya pernah bikin tutorial detailnya, silahkan lihat. Engsel full bungkuk ini adalah engsel yang masuk ke dalam pintunya ya. Dia ada 3 tipe engsel, ada engsel semi bungkuk, ada bungkuk, dan engsel lurus. Anda harus tahu cara menggunakan masing-masing engsel. Silahkan flashback video-video saya. Setelah semua laci-laci yang lain kita selesaikan, bikinlah penutup seperti itu dan kita sekrup. Dan ini adalah bagian topping setengah untuk menutupi bagian setengah dari meja. Ini hanya aksesoris, gunanya untuk menaruh barang di bawah tersebut. Tingginya 15, panjangnya 60, untuk melindungi beberapa bagian di atas meja. Mungkin bisa meletakkan HP oleh kasir, atau bisa meletakkan barang-barang yang kecil oleh kasir, dan juga sebagai aksesoris dan mempercantik meja. Inilah dia. Dan mejanya kita install di lokasi seperti ini dan sana. Kita bersihkan di lokasi kembali dan lihat apa yang kotor.
Dan alhamdulillah akhirnya meja kita selesai, lampunya juga sudah menyala. Dan ini bagian yang saya maksud tadi, untuk pelindung bagian kasir, itu aksesoris tapi juga mempercantik bagian meja. Meja ini berwarna krem bagian tekstur, dan bagian dari warna granit itu warna putih abu-abu. Mari kita lihat bagian dalam laci yang telah kita bikin tadi dun sana. Ini laci pertama, bagian atas pakai kunci. Cara memasang kunci juga sudah saya bahas pada video-video saya sebelumnya. Bagi yang pengen tahu cara detail, silahkan flashback video-video saya dun sana. Dan ini juga laci yang sama yang telah saya terangkan di tutorial tadi. Dan yang pengen tahu detail, silakan. Dan ini pintu yang masuk ke dalam yang saya maksud pakai ensa semi bungkuk. Dan ini ada lagi laci yang lainnya. Oke dun sana, bagus bukan? Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Mohon di subscribe. Dadah.